Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yusi Rizdaini. Saya dari program studi akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 29020050014. Tujuan membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2, yaitu sistem persediaan perpetual FIFO dan LIFO, yaitu dari dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Sistem persediaan perpetual. Pengertian metode perpetual, keunggulan dari metode ini adalah lebih mudah melakukan kontrol persediaan dan menentukan HPP dari produk-produk yang beragam. Metode pencatatan persediaan barang secara berkelanjutan atau real time atau juga bisa disebut dengan pencatatan sistem buku. Pada metode perpetual, nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Untuk menjamin keakuratan jumlah persediaan, maka pada periode tertentu, bulanan atau tahunan, akan dilakukan perhitungan secara fisik atau stock of name. Dengan penerapan metode pencatatan perpetual, kita bisa mengetahui jumlah persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP setiap saat. Dalam menghitung nilai stok barang dari suatu perusahaan, maka dapat digunakan dengan metode FIFO, first in first out, dan metode LIFO, yaitu last in first out. Yang akan kita bahas pertama ini yaitu FIFO, first in first out. Metode FIFO adalah barang yang pertama kali masuk atau dibeli akan menjadi barang yang pertama kali keluar atau dijual. Metode FIFO ini menjelaskan bahwa stok dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual digunakan terlebih dahulu, sehingga stok akhir dinilai dengan nilai perolehan stok yang terakhir masuk atau dibeli. Metode FIFO merupakan metode penilaian stok barang yang sangat realistis karena barang yang pertama akan dibeli maka akan menjadi barang yang pertama kali dijual. Contoh metode FIFO dalam stok barang, contohnya yaitu ada toko mesin cuci, toko Purnamasari, di mana berikut kolomnya dalam rupiah. Di tanggal 1, saldo persediaan toko Purnamasari yaitu mesin cucinya ada 50 dengan biaya per unit 3 juta rupiah, jadi total biayanya yaitu 150 juta rupiah. Dan di tanggal 10, toko mesin cuci melakukan penjualan atau HPP-nya yaitu 15, yaitu barangnya keluar sebanyak 15 dengan biaya per unitnya 3 juta rupiah dengan total biaya 45 juta rupiah. Lalu saldo persediaannya menjadi 35, yaitu hasil dari saldo persediaan sebelumnya di tanggal 1 yang 50 dikurangi 15, hasilnya 35. Lalu biaya per unitnya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah dikalikan 35 hasilnya 105 juta rupiah. Lalu di tanggal 20, toko Purnamasari membeli persediaan barang sebanyak 15 mesin cuci yang harganya itu biaya per unitnya 3.100.000 rupiah. Total biayanya 46.500.000 rupiah. Lalu untuk di saldo persediaan di tanggal 20 ini kita turunkan, yang saldo persediaan di tanggal 10 kita turunkan menjadi saldo persediaan tanggal 20 dengan kuantitinya 35, biaya per unitnya 3 juta rupiah, total biayanya 105 juta rupiah. Lalu kuantitinya 15 di tanggal 20 ini akan menjadi saldo persediaan, yaitu kita simpan di kolom saldo persediaan sebanyak kuantiti 15 dengan biaya per unitnya 3.100.000, lalu total biayanya 46.500.000. Di tanggal 25, toko mesin cuci Purnamasari ini menjual mesin cuci lagi dengan HPP dengan penjualannya 20, sebanyak 20. Lalu biaya per unitnya 3 juta rupiah dengan total biaya 60 juta rupiah. Mengapa di tanggal 25 ini memakai biaya per unitnya 3 juta rupiah?
Karena sistem si toko Purnamasari ini menggunakan sistem FIFO, yaitu barang yang pertama masuk akan pertama keluar. Jadi kita menjual dulu stok persediaan yang lama. Jadinya kita keluarkan dengan biaya per unitnya 3 juta rupiah, total biayanya 60 juta rupiah. Lalu di tanggal 26, mesin cuci toko Purnamasari melakukan penjualan kembali sebanyak 3 dengan biaya per unitnya 3 juta rupiah, total biaya 9 juta rupiah. Dan di saldo persediaan ini menjadi 12. 12 ini hasil dari saldo persediaan di tanggal 25 yang 15 dikurangin 3, yaitu hasil dari penjualan di tanggal 26. 15 dikurangin 3 yaitu 12, lalu saldo persediaan 3 juta rupiahnya masih 3 juta, yaitu 36 juta rupiah total biayanya. Lalu di tanggal 27, toko Purnamasari pun melakukan penjualan lagi HPP-nya, yaitu dengan kuantitinya 2, dengan biaya per unitnya 3 juta rupiah, total biaya 6 juta rupiah. Mengapa? Karena mesin toko Purnamasari ini menggunakan metode FIFO, yaitu kita menggunakan dahulu persediaan yang 3 juta rupiah karena persediaan yang pertama masuk ya teman-teman. Lalu saldo persediaannya menjadi 10, hasil dari saldo persediaan 12 di tanggal 26 dikurangin 2, yaitu hasilnya 10. Lalu biaya per unitnya 3 juta rupiah sama dengan total biayanya 30 juta rupiah. Lalu di tanggal 30, mesin cuci toko Purnamasari pun melakukan pembelian kembali sebanyak 40 mesin cuci dengan biaya per unitnya 3.150.000. Total biayanya 157.500.000. Nah, teman-teman, jadi di tanggal 30 ini saldo persediaan mesin cuci toko Purnamasari ada 10 dengan biaya per unitnya 3 juta rupiah, total biayanya 30 juta rupiah. Lalu ada saldo persediaan 15, yaitu saldo persediaan di pembelian tanggal 20 dan belum ada penjualan, jadi masih menjadi persediaan 15 dengan biaya per unitnya 3.100.000, hasilnya 46.500.000. Lalu ada kuantiti 40, hasil dari pembelian dari tanggal 30 menjadi saldo persediaan kembali 40 dengan biaya per unitnya 3.150.000, hasilnya 157.500. Lalu total pembelian selama 1 bulan mesin cuci toko Purnamasari sebanyak 55 pembeliannya dengan total biaya pembelian 204 juta rupiah. Lalu penjualan atau harga pokok penjualannya sebanyak 40 dengan total biaya 120 juta dan saldo persediaan mesin cuci toko Purnamasari sebanyak 65 di tanggal 30, yaitu hasil dari 40 ditambah 15 tambah 10, yaitu hasilnya 65. Lalu ada saldo persediaannya menjadi total saldo persediaan, yaitu total biayanya 234 juta rupiah. Usaha yang cocok untuk menerapkan FIFO, usaha yang bergerak di bidang produsen makanan atau barang yang memiliki kadaluarsa. Metode ini bermanfaat jika dipakai oleh perusahaan produsen makanan maupun penjual produk makanan, karena bisa dengan cara first in first out, menghindari suatu produk menjadi kadaluarsa karena sebelum kadaluarsa produk tersebut sudah bisa dijual atau dibeli oleh konsumen. Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan makanan seperti warung, kelontong, minimarket, ataupun supermarket, biasanya mereka meletakkan produk makanan yang telah lebih dulu masuk ke tempat penyimpanan atau gudang mereka pada bagian paling depan di rak penjualan, sehingga barang tersebut akan lebih dulu dibeli oleh pembeli ya teman-teman. Jadi biasanya untuk metode FIFO ini digunakan oleh warung kelontong atau bahan makanan, minimarket ataupun supermarket yang bahan-bahannya itu mempunyai kadaluarsa gitu ya teman-teman. Lalu yang ini masih penggunaan metode FIFO.
Menurut Hermawan tahun 2008 bahwa metode FIFO ini menghasilkan persediaan akhir yang paling tinggi dan menghasilkan HPP yang paling rendah. Hal tersebut terjadi selama masa inflasi atau saat harga-harga meningkat. Namun, tingginya laba kotor hanya bersifat sementara, karena persediaan harus diganti dengan harga yang terus meningkat. Lalu yang kedua ada LIFO, yaitu last in first out. Metode LIFO dalam stok barang. Metode LIFO merupakan barang yang terakhir kali masuk dibeli menjadi barang yang pertama kali keluar, yaitu dijual. Metode LIFO ini menyatakan bahwa stok barang dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga stok akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan stok yang awal atau pertama masuk atau dibeli. Produk yang kualitasnya semakin lama disimpan semakin baik, maka cocok untuk menggunakan metode LIFO ini. Namun, apabila produk dari perusahaan tersebut merupakan barang yang cepat rusak dalam kurun waktu yang lama, maka menggunakan metode LIFO bukanlah hal yang tepat. Contoh metode LIFO dalam stok barang. Sistem persediaan berdasarkan perpetual LIFO atau last in first out, di mana di tanggal 1 ini ada saldo persediaan dengan kuantiti 10 dengan biayanya 20, totalnya 200, yaitu ini berikut persediaan awal. Lalu di tanggal 4 Januari ada HPP atau melakukan penjualan dengan kuantitinya 7 dengan biayanya 20, total biayanya 140. Lalu saldo persediaannya menjadi 3, biayanya 20 dan total biayanya 60. 3 ini hasil dari saldo persediaan sebelumnya yang 10 dikurangin penjualan 7, yaitu hasilnya 3 dan biaya masih 20. 60 didapat dari 3 dikali 20, yaitu 60. Lalu di tanggal 10 Januari melakukan pembelian sebanyak 8 kuantitinya dengan biaya per unitnya 21, total biayanya 168. Lalu di tanggal 10 Januari ini saldo persediaannya kita turunkan, yaitu stok lama. Lalu di tanggal pembelian di tanggal 10 ini dengan kuantitinya 8, biayanya 21, totalnya 168, yaitu stok baru pembelian tanggal 10 ya teman-teman. Di tanggal Januari 22 melakukan penjualan 3 dengan biaya 21 dengan total biaya 63, hasil dari 21 dikalikan 3. Kenapa teman-teman melakukan penjualan dengan biayanya 21? 21 itu pembelian baru. Kenapa tidak yang 20? Karena berikut adalah contoh metode LIFO dalam stok barang. Jadi barang yang pertama barang yang terakhir masuk menjadi pertama keluar ya teman-teman. Jadi saldo persediaan baru stok baru pembelian tanggal 10 itu akan keluar terlebih dahulu dengan kuantitinya 3, biayanya 21, total biayanya 63. Lalu saldo persediaan menjadi 5. Kenapa ada 5? Yaitu hasil dari 8 dikurangin 3, saldo persediaan menjadi 5 dengan biaya per unitnya 21, total biayanya 105. Dan ada penjualan kembali masih di tanggal 22 Januari, yaitu sebanyak 2 kuantitinya dengan biaya 21, total biayanya 42. Kenapa masih di harga 21? Karena menggunakan metode LIFO ya, karena yang harganya dengan biaya 21 ini adalah barang yang terakhir masuk ya teman-teman. Lalu saldo persediaannya menjadi 2 dengan biaya per unitnya 21, total biayanya 42. 2 ini hasil dari saldo persediaan sebelumnya 4 dikurangin 2, yaitu hasilnya 2. Yaitu dengan kuantitinya 2, biayanya 21, total biayanya 42 menjadi saldo persediaan. Dan di tanggal 22 ini masih ada saldo persediaan 3 dengan biayanya 20 dan total biayanya 60. Berikut adalah saldo persediaan stok lama. Saldo persediaan stok lama di tanggal 10 Januari ya teman-teman. Lalu di tanggal 30 Januari melakukan pembelian kembali sebanyak 30. Kuantitinya 10.
dengan pembelian biayanya 22, total biayanya 220 dan belum ada penjualan kembali. Jadi pembelian di tanggal 30 ini masuk ke dalam saldo persediaan, yaitu dengan kuantiti 10, biayanya 22 dengan total biaya 220, yaitu saldo persediaan pembelian tanggal 30. Total. Jadi total pembelian selama 1 bulan menggunakan metode LIFO yaitu sebanyak 18 yaitu 10 ditambah 8 yaitu 18. Lalu biayanya yaitu tidak ada 21 dan 22. Dan total biayanya yaitu 388 hasil dari 220 ditambah 168. Dan kuantitinya yaitu harga pokok penjualan yaitu kuantiti totalnya ada 13 dan total biayanya 266 hasil dari 140 ditambah 63 ditambah 21 ditambah 42 totalnya 266 dan saldo persediaan di mana 15 yaitu saldo persediaan di tanggal 10 ditambah saldo persediaan sisa dari penjualan di tanggal 22 yaitu 2 dengan biaya unit 21 total 42, lalu 3 kuantitinya 3 biayanya 20, total biayanya 60, saldo persediaan stok lama dan saldo persediaan baru pembelian di tanggal 30 10 dengan biaya 22, total biayanya 220. Total saldo persediaan yang di warna kuning ini menjadi 15 dengan total biayanya 322. 322 ini didapat dari 42 ditambah 60 ditambah 220. Usaha yang cocok menggunakan metode LIFO. Metode LIFO yang berarti last in first out adalah metode yang mengeluarkan barang yang terakhir masuk. LIFO awalnya hanya dapat diaplikasikan pada perusahaan dengan persediaan yang tahan lama. Tidak mudah rusak, mudah disimpan sehingga dapat dibedakan mana persediaan yang pertama dibeli dengan persediaan yang terakhir dibeli. Contoh bidang usahanya yaitu yang menggunakan metode LIFO yaitu toko garmen atau pakaian, elektronik atau produk teknologi, dan toko buku. Penggunaan metode LIFO. Menurut Hermawan 2008 bahwa metode LIFO menghasilkan jumlah HPP yang paling tinggi, demikian juga dengan jumlah laba kotor dan persediaan yang paling rendah. Hal tersebut terjadi karena biaya yang digunakan untuk membeli paling akhir kurang lebih sama dengan biaya penggantiannya. Penggunaan metode LIFO pada masa inflasi akan menghasilkan penghematan pajak penghasilan. Lalu, yang kedua, sehingga dapat diketahui bahwa perbedaan metode FIFO dan LIFO secara garis besar terlihat pada persediaan atau stok barang akhirnya, di mana pada metode FIFO karena barang yang pertama kali masuk dibeli akan dijual, maka persediaan akhir akan meningkat. Sedangkan pada metode LIFO karena barang yang terakhir kali masuk dibeli akan menjadi barang yang pertama kali dijual, maka persediaan akhir akan menurun. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada HPP dan laba kotor dari perusahaan tersebut, yang dimana bergantung dari metode mana yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan atau stok barang dari suatu perusahaan. Terima kasih teman-teman. Penjelasan dari sistem persediaan perpetual metode FIFO dan LIFO semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.